Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma rabbi ishrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari terbaik, di pekan-pekan kita hidup di dunia ini, dan di tempat terbaik itu masjidnya Allah, tempat termulia di atas muka bumi ini. Allah pertemukan kita di majelis ini, dan tentunya kita berharap, kita memohon pada Allah agar apa yang kita kerjakan ini diikhlaskan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berharap menjadi tambahan amal dan ilmu untuk kita semua. Jamaah yang saya hormati, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menjaga diri kita. Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini bukanlah sekedar fisik saja, tapi ada banyak hal di situ yang Allah tanamkan dan benamkan. Maka para ulama menyebutkan atau mungkin memberikan pedoman-pedoman kepada kita semua, dan tentunya pedoman tersebut tidak jauh dari atau tidak mungkin lepas dari panduan Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi SAW. Setiap petunjuk-petunjuk tersebut maka memberikan sebuah pedoman atau mungkin cara kita untuk mendapatkan dua hal ketika kita hidup di dunia ini dengan syariat Allah. Allah menciptakan atau memberikan syariat ini kepada kita, tujuannya cuma dua. Yang tujuan pertama itu adalah al-khair, yaitu baik, kita jadi baik. Yang kedua as-sa'adah atau bahagia. Jadi kalau ada orang mengerjakan dua hal atau mungkin mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau petunjuk bagi Nabi SAW, maka dua hal tadi harus didapatkan. Dia harus jadi orang yang baik dan dia harus jadi orang yang bahagia. Karena zaman sekarang kita tahu bahwa dunia ini semakin lama semakin menjemukkan, menguatkan, dan membuat kita semakin hari semakin tidak nyaman hidup di dunia ini. Bagi orang-orang yang memang tahu bahwa memang bukan tempat atau bukan inilah atau ini bukan kampungnya kita. Maka ketika ada satu kata dalam diri kita atau hati kita, kita mengatakan bahwa kita bahagia dengan pertemuan dengan Allah kelak, maka Allah bahagia dengan kita. Kalau semua orang, Bapak Ibu sekalian, merasakan hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka gak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Apa yang mau kita risaukan? Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam sebuah syairnya, dikatakan, kabarkanlah kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan pesimisme atau hidupnya penuh dengan pesimis, rahasia hidup atau cara hidup bahagia itu adalah husnuzon billah, berbaik sangka dengan Allah, Rob, zat yang menciptakan kita, memberi makan kita, memberi rezeki kita, dan mengatur segala urusan hidup kita. Kalau semua orang, Bapak Ibu sekalian, merasa atau hidupnya dijadikan seperti ini, maka lagi-lagi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena sekarang mungkin bahasa khawatir ini menjadi satu hal yang cukup banyak kita dengar. Orang menyebutnya overthinking. Terlalu banyak dipikir. Apa yang mau dipikirkan? Ya. Apa yang mau kita takutkan? Rezeki kita sudah diatur, jadwal mati kita sudah ada. Ada itu? Ya, enggak ada. Ya. Maka ketika itu semua, Bapak Ibu sekalian, terus menjadi beban buat diri kita, maka raga atau mungkin
jiwa kita atau hati kita itu akan sakit. Ya. Nabi SAW sudah jelaskan dan kita mungkin sudah sangat sering dengar hadis ini. Kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Bahwa ketahuilah dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, iza sholahat sholahat jasad kullu, kata Nabi. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak, rusaklah semua. Maka dari situ kita bisa mendapatkan satu informasi atau kesimpulan awal bahwa sesungguhnya sakitnya hati atau kolbu seseorang itu jauh lebih berat, itu jauh lebih perih daripada sakitnya jasad. Itu poin pertama. Sakitnya hatinya seseorang atau kolbu atau kolbu lah mungkin bahasa kita itu jauh lebih berat daripada sakitnya jasad seseorang. Itu kaidahnya. Kaidah yang kedua apa? Ketika dia sembuh, maka efek kesembuhan itu tuh akan sangat luar biasa. Akan sangat luar biasa. Contoh ya, untuk urusan satu sakit saja, sakit, Anda merasakan sakit di jasad, khususnya buat ibu-ibu ya. Karena wanita, Allah menciptakan wanita ini, kalau kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam, kita tahu bahwa Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling pendek dan sebelah kiri. Allah menciptakan, jadi Anda, fitrahnya Anda diciptakan wanita ya, diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu rusuk dalam tubuhnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah ya. Nabi Adam diciptakan Allah dari sesuatu yang mati. Tapi wanita ya diciptakan Allah dari sesuatu yang hidup. Maka dua kaidah ini lagi-lagi menjadi suatu hal yang bisa kita banyak tadabburi. Bahkan Anda bayangkan ya, nggak usah dibayangkan, nggak bisa dibayangkan, susah dibayangkan. Indahnya surga itu kayak apa tuh nggak bisa dibayangkan. Segitu indahnya surga, ya, segitu indahnya surga itu Nabi Adam kesepian, coba, ada kesepian. Dan karena saking kesepiannya Nabi Adam itu, Allah tidurkan Nabi Adam. Allah tidurkan Nabi Adam. Apalagi kemudian ceritanya, waktu tidurnya Nabi Adam inilah Allah ambil tulang rusuknya Nabi Adam untuk Allah ciptakan wanita. Jadi waktu Nabi Adam itu bangun dari tidurnya karena kesepian itu, dan Allah yang mentakdirkan Nabi Adam tidur. Begitu ceritanya, tiba-tiba di samping Nabi Adam itu ada sosok manusia. Nabi Adam tanya, siapa kau? Saya perempuan juga. Kata dia begitu. Lalu siapa namamu? Nggak ada nama. Lalu akhirnya yang memberi nama siapa? Yang beri nama Nabi Adam. Jadi Hawa itu pemberian namanya Nabi Adam. Berarti urusan beli-beli nama dalam keluarga itu urusan laki-laki. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa yang nggak pakai Siti, nggak pakai Siti. Kita kan suka tambah Siti, Siti Hawa, Siti Hajar, Siti apa, semua di Siti ya. Nggak ada Siti. Allah menciptakan Hawa itu ya dari tulang rusuknya Nabi Adam dalam keadaan Nabi Adam sedang tidur. Anda tahu kenapa tidur? Karena kalau Allah menciptakan Hawa dalam keadaan Nabi Adam sedang tidak tidur atau siaga katakanlah, atau seperti inilah, maka karakter laki-laki itu kalau dia disakiti susah sembuhnya. Sakit gitu susah sembuhnya. Jadi jangan sakiti laki-laki. Ntar belum selesai. Jangan protes. Nah, udah, gak usah dibahas. Jadi itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam atau menciptakan Hawa itu dalam keadaan tidur, supaya Nabi Adam tidak merasakan sakit. Karena
Laki-laki itu kalau dia merasakan sakit susah hilangnya, tapi perempuan kalau merasakan sakit justru malah sayang. Baik, Anda pernah melahirkan, sakit gak? Ketika muncul anak bayi itu, yang muncul apa? Karena sakit, gara-gara dihamili oleh laki suaminya. Dihamili suaminya sakit. Ya, melahirkan tuh bukan suatu yang nyaman, bukan. Sakitnya luar biasa loh. Pala segitu gede keluar dari jalan lahir itu bukan hal yang sederhana. Tapi ketika lihat wajah bayi itu dan dengar tangisannya, seketika sakit itu sirna semua. Ini yang saya maksud tadi, bahwa sakitnya jasad ketika jiwa itu sudah sehat, sudah enak, sudah nyaman, gak terasa sama sekali. Itu poinnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan banyak hal tentang hal itu dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa berarti jasadnya kita ini ada sakit. Kita kenal dia, misalkan ada kencing manis, ada kolesterol, ada darah tinggi, stroke, autoimun, macam-macam lah. Itu sakitnya fisik. Tapi kalau kita pahami kaidah di sini, maka sebenarnya kalau menggunakan kaidah dari Nabi kita SAW tadi, bahwa sebenarnya sakitnya kolbnya kita itu jauh lebih perlu perhatian daripada sakit jasad. Itu setiap kita ini, Anda semua ini punya penyakit hati, saya juga punya. Ya. Apa itu? Banyak. Bahkan Nabi katakan bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Apa ceritanya? Bodoh itu bisa mengakibatkan orang mati loh. Tuh, Anda mungkin nggak tahu ceritanya. Ada salah satu sahabat di saat lagi perang, dalam kondisi lagi dingin sekali luar biasa, dan ada luka di badannya. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepada sahabat yang lain. Dia katakan, aku wudunya pakai tanah atau pakai air? Airnya super dingin. Kata dia, ada rukshoh. Dia bilang, orang ada air tidak bisa pakai tanah, dia bilang. Kata sahabat tadi, ceritanya begitu. Lalu yang terjadi apa? Berwudulah dia dengan air. Apa yang terjadi? Habis itu wafatlah beliau. Nabi dijelaskan tentang itu, Nabi marah. Sesungguhnya kebodohan itu penyakit dan obatnya adalah ilmu. Itu poinnya. Jadi kita harus pahami ini supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya kita nggak dibodohi. Dibodohin siapa? Dibodohin oleh makhluk yang paling suka godain kita. Siapa namanya? Setan, iblis. Ya, karena dia sangat tahu kelemahannya kita, tahu banget. Ya, bahkan akhirnya di situ muncul berbagai macam. Kalau kita list, kita daftari, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan akhirnya jiwanya nggak tenang, amalnya nggak tenang, segala macam dia kerjakan nggak ada yang tenang-tenangnya. Ya. Akhirnya bahkan yang luar biasa Pak, takut untuk melakukan satu amalan. Ya, macam-macam takutnya, was-wasnya luar biasa. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan dan Allah sudah ngasih tahu ke kita bahwa penyakit yang ada dalam hati itu jauh lebih perlu perhatian dan mintalah perlindungan, pertolongan kepada Aku, kata Allah. Apa buktinya? Kalau Anda tadabburi surat Al-Falaq, coba dilihat surat Al-Falaq. Apa kata Allah? Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Allah bilang di situ apa? Allah bilang bahwa Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya subuh, Rabbil falaq. Dari apa? Dari syarri ma khalaq, dari kejahatan subuh. Nah, yang menariknya kalau kita lihat di surat An-Nas, Bapak sekalian, Allah menjelaskan begini kan. Allah bilang sama kita, "Qul a'udzu birabbin nas", kata Allah, Malikin nas, Ilahin nas. Ya, kalau surat Al-Falaq tadi cuma sekali kita nyebut nama Allah. Kalau surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, kan gitu. Tapi yang ini
ini yang apa namanya si surat An-Nas ini 3 kali kita nyebut Allah a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Minnya dari apa? Min syarril waswasil khannas. Gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita itu karena sudah terlalu banyak ilmu, mungkin sudah terlalu banyak pengalaman, sudah terlalu banyak tahu yang kadang-kadang nggak perlu juga tahu. Akhirnya terjadi apa? Kadang-kadang dalam urusan mimpi pun kita nggak berani. Nggak tahu apa, bukan apa ya? Nggak berani kita bermimpi. Kenapa? Was-was nanti gimana ya? Gimana ya? Gitu. Maka itu sebabnya Allah memberikan pedomannya. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana cara membersihkan itu kulit tadi. Ya, nanti akan bahas itu bersama insyaallah. Ya. Maka penyakit-penyakit itu, ya kita harus sangat dalami, selami. Ya. Bahkan penyakit dia merasa nggak pede, itu penyakit. Nggak pede itu penyakit. Ya. Sehingga nanti apa nggak pede itu maksudnya dia akhirnya dengan kalimat orang, kata-kata orang, sikap orang, dia merasa teraniaya. Ya. Gara-gara ucapan seseorang terhadap si fulan atau fulana, yang ucapan itu dia telan semuanya, dimasukkan dalam badannya, jasadnya, maka habis itu tiba-tiba gula darahnya naik, darah tingginya naik, ginjalnya bermasalah gara-gara penganiayaan sikap atau kalimat atau kata dari orang. Gak ada gunanya. Akhirnya apalagi macam-macam. Contoh. Saya kadang-kadang nyontohkan biar gampang dicerna. Ada orang sebut ada si fulan datang ke rumah temannya si fulan juga. Temannya si fulan ini katakanlah super kaya banget, rumahnya bagus, mewah segala macam. Si fulan ini yang datang, si tamu datang ke rumah dia dan tiba-tiba duduk itu sebentar ya, saya ada urusan segala macam, disuguhkanlah air putih misalkan. Misal nih contoh aja, ilustrasi saja. Minum air putih itu, terus tiba-tiba dalam hati dia berpikir waktu dia minum itu kan, ini orang kaya, aku datang sini cuma dikasih air putih. Pelit banget sih. Ya. Padahal ini, wah, tiap hari itu mungkin duitnya ratusan juta masuk orang. Ya. Mulai muncul apa? Curiga. Ya kan? Sampai nanti pada titik di mana yang terjadi apa? Mulai muncul kebencian. Jadi air yang cuma 100 mili katakanlah, ya, 100 gram lah katakanlah kalau beratnya 100 gram, itu yang dia minum secara fisik, tapi yang dia minum secara emosinya mungkin berpuluh-puluh kilo dengan kebencian, buruk sangkanya, dendamnya, tidak syukurnya dari air tadi. Jadi orang zaman sekarang tuh kadang-kadang saya mikir ini orang kalau bukan sakit fisiknya, yang sakit apa? Jiwanya. Bukan sakit jiwa, tapi jiwanya sakit. Terlalu banyak dendam, terlalu banyak marah, terlalu banyak kebencian, terlalu banyak dugaan segala macam. Yang terjadi apa? Yang menderita siapa? Jasad. Jasad menderita. Buat apa? Apa gunanya marah terus-menerus? Kadang-kadang gak habis pikir. Kadang-kadang saya ada misalkan lihat ada, mohon maaf gitu, ada ibu gitu ya, dia marahin anaknya sampai anak tuh ditarik tanpa kasih sayang lagi. Dalam hati saya, ini orang kok bodoh betul. Anak-anak dia, cetakan dia, produknya dia, DNA-nya dia marahin gara-gara ulah kebodohan anak itu, gara-gara ulahnya dia juga. Karena gunanya marah untuk bab tertentu, ya. Sehingga yang terjadi apa jemaah sekalian? Terjadi ya tadi, ya. Hidupnya penuh dengan dugaan. Hidupnya penuh dengan kecurigaan, hidupnya penuh dengan kemarahan, hidupnya penuh dengan kebencian. Semua sampah-sampah emosi ini dia telan. Yang terjadi apa? Yang terjadi orang ini
gemuk, mohon maaf badannya, tampaknya gemuk, atau bisa juga mohon maaf kurus, tapi sesungguhnya dia sedang mengalami obesitas jiwa. Obesitas jiwa, terlalu banyak beban pikiran yang tidak perlu, tak ada gunanya. Yang terjadi apa? Jantungnya tiba-tiba sakit. Padahal dia barusan katakanlah check up, dia barusan berobat segala macam. Jadi yang ada apa? Obesitas jiwa, semua ditelan, semua diserap. Yang akhirnya bermasalah siapa? Jantung masalah, ginjal masalah, paru masalah, sampai ke otak pun masalah. Contoh, Anda nggak percaya, saya cerita satu cerita. Karena saya coba mengurai sebenarnya ada apa ya dengan hadis Nabi itu, yang Nabi katakan kalau kolbunya sehat, semuanya sehat, kan gitu kan, janji Nabi kan begitu. Suatu hari Ibu sekalian, saya pernah pergi ke suatu tempat, lalu marbot masjid itu tanya sama saya. Dia bilang gini, Ustaz, saya mau konsultasi. Alhamdulillah, silakan. Apa ceritanya? Saya ada tumor di otak, dia bilang. Tumor. Terus sejak kapan? Dia ceritalah panjang lebar. Terus saya bilang sama, karena saya memang mendalami hal-hal seperti ini supaya apa? Ini tuh sebenarnya nggak perlu terjadi, supaya kalau kita tahu solusinya gitu loh. Nah, di bab tumor otak ini saya bilang sama dia, dari apa yang saya pelajari tentunya, saya katakan, mohon maaf, saya bilang, antum ada masalah nggak di rumah? Masalah yang sifatnya prinsip, saya bilang, prinsip yang sebenarnya tidak bisa ditawar, nggak bisa. Tapi antum harus kelam itu setiap hari. Saya bilang gitu sama dia. Baru saya ngomong gitu, tiba-tiba dia sudah mulai agak berlinangan, berkaca-kaca mata. Ceritanya apa? Dia cerita begini ke saya. Iya ada Ustaz. Dia bilang, apa itu? Saya 10 tahun tinggal di rumah mertua. Itu pertama. Mertua saya ini tidak sholat, kata dia itu. Dia marbot masjid. Setiap saya sampaikan dan nasihati, berikan katakanlah ya nasihat untuk sholat, mulailah keluar makian kepada saya. Dia bilang gitu. Oh ya sudah, itu masalahnya. Saya bisa saja saya sampaikan, nanti antum minum ini, minum itu, bisa. Cuma kalau itu nggak selesai, nggak bisa. Mustahil, berat saya bilang. Ya, kecuali mungkin itu dioperasi. Tapi dengan operasi otak itu bukan hal yang mudah. Otak itu sangat beresiko, sangat sensitif gitu kalau dioperasi. Sehingga cerita, ya saya bilang, antum selesaikan dulu itu. Ini minum ini saya bilang. Selesai. Tak lama kemudian saya pergi lagi ke tempat itu, sholat lagi di masjid itu, dan bertemulah dengan dia. Jadi solusinya apa? Pindah. Pindah dia. Subhanallah. Dan dia waktu awal dan yang kedua ketemu saya itu, wajahnya sudah berubah. Udah lebih tenang. Gimana keadaan, kabar gitu? Alhamdulillah membaik gitu. Ya. Pusingnya, nyut-nyut segala macam yang biasanya muncul, hilang, mulai hilang. Itu, ya, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, ibu-ibu nih contoh, kan Anda, bapak-bapak juga sama, mau tidak mau ada anak kesayangan. Tak mungkin kan? Itu sudah sunatullah. Orang Nabi Yakub aja ada anak kesayangan, Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika di masa tua udah gak ada siapa-siapa lagi, suami kata mohon maaf sudah meninggal, maka ada kalanya ibu itu lebih senang tinggal di rumah anak yang dia paling dekat secara perasaan. Kalau dia dipaksa tinggal di rumah anaknya yang ya sebenarnya bukan benci, bukan, cuman gak nyaman, dia gak dekat, tinggal tunggu waktunya kalau jasadnya tidak kuat. Makanya anak-anak itu harus tahu diri. Kalau misalkan bapak ibunya lebih dekat dengan anak pertama, itu nanti sana aja lah. Anda kunjungi di situ misalkan, atau sekali-sekali sih oke, tapi lebih lama waktu di sana, Bu, Pak, 2-3 hari sini ya, dapat barokahnya ibu bapaknya. Sisanya sana aja lah, gak apa-apa.
tahu diri gitu, supaya ibunya nggak sakit. Saya tuh pernah ketemu kayak begitu, sama benjolan semua. Benjolan, saya bilang, ibu, saya bilang ada cerita nggak dengan keluarga? Ceritalah dia begini-begini. Saya tahu dia paling dekat sama anak pertamanya. Itu buktinya, ya. Jadi memang akhirnya kita akan tahu bahwa sebenarnya jasa kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu cuma melaksanakan perintah dari hati. Semakin damai hatinya, semakin tenang hatinya, semakin ceria hatinya, bahagianya sakit. Gitu. Nah, cuma lagi-lagi saya sampaikan bahwa mudah nggak jalannya? Sangat tidak mudah. Nabi saja mengatakan, kata Nabi SAW, hatinya kita itu, ya, kolbunya kita itu kan berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi. Itu sebabnya gampang sekali berubah. Itu sebabnya sekali lagi urusan perasaan, urusan emosi itu dalam Islam diatur. Itu poinnya, diatur. Sebab kalau itu dibiarkan loss, yang terjadi apa? Masalah buat kita. Contoh, cinta. Cinta tuh indah, manis kalau dirasa. Tapi kalau cintanya salah, jadilah seperti Laila Majnun itu. Salah itu cintanya. Laila Majnun itu kan orang gila, ya. Si Majnun itu salahnya. Majnun itu orang gila sebenarnya. Cinta yang membuat dia akhirnya lupa dengan Tuhannya. Nggak bercinta kayak begitu. Ya. Maka cinta pun diatur, ya. Sayang pun diatur, rindu pun diatur dalam koridor syariat. Sama juga dengan kita bicara yang lain. Contoh nih, saya lihat. Saya kalau sekarang ngetes Anda, ngetes sebentar. Kalau mau dites, kalau yang pertama saya tanya, siapa tahun ini yang pengen haji? Lihat, yang nggak tunjuk tangan itu, yang nunjukkan dikit banget kan? Anda tahu kenapa? Takut. Duitnya dari mana kan gitu? Kalau haji tahun ini, misalkan ada berangkat haji tahun ini dengan sebuah haji furoda lah misalkan, minimal 500 juta. Mikir kan, duit dari mana? 600 juta, duit dari mana? Gak ada duit. Yang terjadi apa? Bosan nunjuknya, nggak mungkin. Padahal kalau tadi, Anda tahu para ulama zaman dulu itu bagus sekalian, subhanallah, setiap dia Arafah, doa mereka ngomong ini, ya Allah jangan jadikan ini haji terakhirku. Sampai seorang Atha bin Abi Rabah itu disebutkan beliau itu sampai 70 kali haji selama hidupnya. Gitu. Kita gara-gara ilmu, gara-gara angka, gara-gara matematika yang muncul apa? Takut. Ya. Mimpi aja tak berani. Subhanallah. Itulah kerjaannya iblis. Penyakitnya penyakit. Apa susahnya buat Allah gitu kan? Dan kisah-kisah kayak gitu saya subhanallah banyak bertemu orang-orang yang uangnya berlimpah seadanya, cuman nggak mau haji, nggak dipanggil sama Allah. Sama juga dengan orang pergi umroh. Mereka kadang-kadang gara-gara takut, gara-gara was-was, mimpi aja kita takut. Coba subhanallah kan sayang tadi yang tadi menunjuk tangan. Kalau ada malaikat lewat, malaikat bilang amin gitu kan. Tiba-tiba Allah haji kan Anda tahun ini misalkan, kalau susahnya buat Allah gitu. Sekarang kita tes lagi, siapa yang pengen haji tahun ini? Bertambah kan? Sekarang saya tanya, ada duitnya nggak? Bilang aja nggak ada. Bilang aja nggak ada. Memang nggak ada. Mahal, berdua sama suami 1 miliar. Kalau ada lah nggak sedikit mungkin. Ya karena nggak semua orang punya uang sebanyak itu dalam 4 bulan ke depan. Ya kan logikanya kan gitu kan. Kalau ada, masya Allah, Allahu Akbar, sekalian. Ya sama istri, sama suami, sama anak berangkat semua. Itu yang kadang-kadang membuat kita takut.
mimpi aja takut. Makanya Allah memberikan kepada kita, sekarang apa ceritanya? Mintalah ya. Kepada Allah itu pertama yang mustahil dan sulit dalam benak pikiran kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Mintalah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda minta, Allah akan semakin senang. Itu. Ya. Contoh, kalau misal kalau Anda sedekah, sebutlah kalau mau pakai hitung-hitungan. Kalau Anda sedekahnya 1.000, kira-kira diganti Allah berapa? Kalau pakai bahasa Al-Baqarah, Allah bilang 700 kali lipat kan. Berarti kalau Anda sedekah 1.000, maka sama juga nilainya di sisi Allah, sedekah itu 700.000. Artinya semakin besar sedekah Anda, apa yang terjadi? Semakin besar yang akan Allah berikan dan kembalikan kepada Anda. Ya, sehingga lawan dari misalkan takut itu apa? Dilawan. Bagaimana cara mengatasi takut itu? Lawan. Gak bisa didiamin. Contoh nih, kalau saya sekarang mau kasih tantangan buat Anda, kalau mau, tapi harus yakin sama Allah. Yakin gak sama Allah? Yakinnya apa? Yakin bahwa Allah akan mengganti, yakin Allah mengurusi kita, yakin Allah yang pokoknya semua urus hidup kita itu Allah yang atur, uruskan. Yakin? Baik, saya tantang Anda sekarang. Dan ini nanti apa ceritanya? Salah satu yang membuat kita takut itu kan misalkan ya, bersedekah. Sekarang kalau mau, ya saya kemarin di Cibubur bikin juga, makanya saya bikin aja selain. Cara gimana? Sekalian habisin takutnya. Semua uang dalam dompet Anda habiskan, sedekahin sekarang. Berani? Habis itu nanti akan saya kasih sesuatu cara untuk berkaitan dengan sedekah tadi, bukan untuk saya tapi untuk Anda. Kalau kalau mau, nah saya mulai sendiri dulu. Saya sekarang bawa uang. Kayaknya bawa. Ada kotak kan? Kotak itu terus kotak aja. Kotak aja. Itu kotak di mall. Kita mulai. Bisa jadi hari ini hari keberuntungan Anda, dan bisa jadi dari sedekah yang memang yang sedekah yang memang Allah takdirkan kita hari ini. Siapa tahu Anda bisa haji tahun ini. Masya Allah. Syaratnya gimana? Lawan rasa takutnya dengan kita mengeluarkan itu. Tapi semuanya. Pulangnya gimana? Sekarang gampang kok. Anda punya handphone kan? Pakai IP, Anda pakai ini, telepon keluarga, atau kalau enggak, nanti kalau ada yang sebelahnya punya mobil, saya nebeng ya. Selesai. Yang penting takutnya dilawan. Baik, saya ajak Anda dulu. Ini saya bawa uang segini, saya buang ini. Ayo mulai, silakan taruh duitnya. Habisin. Kemarin itu sampai ada yang naruh cincin. Apa? Anda datang, saya jangan dibawain kotak, nggak mau. Kalau Anda mau jemput rezeki, Anda datang kepada Allah. Terserah berapapun dia. Tapi kalau mau idealnya semuanya Anda kasih hari ini. Nah, habis itu nanti saya akan kasih clue. Ya. Berapa yang ada di dompet Anda, taruh aja di depan. Nanti kita sedekahin ke masjid. Ya. Siapa tahu ini hari keberuntungan. Dilawan rasa takutnya. Siapa tahu semua seru hidup tuh kalau kita bisa melawan rasa-rasa takut tadi. Ya.
Gak lama-lama. Sebentar kita tutup. Jadi yang nggak ngasih rugi. Pak Ustadz, saya mau nanya dulu. Ini saya beli dompet bawa, misalnya 400 mulai ada ya. Tapi saya itu mau bayar listrik, bayar telepon. Saya bawa 400 Terserah ribu. ibu, terserah ibu. 100 ribu aja boleh ya? Terserah. Amin, amin ya. Insya Allah. Kalau Anda berani, habisin aja semua. Nanti pulangnya nebeng. Saya Ustadz. Ya, habisin aja semua. Doain ya. Insyaallah. Nanti habis ini saya akan ajak Anda untuk ya. Kita melakukan sesuatu lah ya. Bismillah, Bapak ya Ustadz. Ustadz, saya pengen punya cucu lagi ya. Doain. Yang cantik. Pak Ustadz, saya tahun ini berangkat. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Berangkat haji saya. Amin amin. Amin. Pak Ustadz, minta doa. Yang sudah balik sana, balik ke tempatnya ya. Yang sudah balik ke tempatnya. Habisin aja duitnya. Nanti kasih tahu sama tukang parkir, parkirnya dibayarin masjid. Oh, masjid banyak duit ya. Aman lah. Gak usah takut. Silakan di sana Ibu. Yang sudah ayo pulang Bu ke tempat masing-masing. Ustadz, benar ini parkirnya dibayarin masjid. Iya, nanti kasih tahu sama DKM parkirnya gak usah bayar. Minta masjidnya bayarin. Sama receh-recehnya semua nggak Nggak kebayar. apa-apa. Maaf, udah. Udah silakan Nanti kembali. aja. Iya, iya. Udah, Bu. Oke, sudah cukup ya. Cukup. Cukup. Silakan duduk kembali. Maaf. Udah, Silakan duduk cukup. kembali. Udah. Sudah. Ya, sudah. Ayo. Udah, maaf. Terima kasih ya. Yuk, sudah. Saya tidak. Dah cukup. Rame soalnya. Ya, nanti. Ya, silakan duduk kembali, Bu. Iya. Sudah selesai. Sudah. ya, terima kasih. Nih. Maaf ya, Pak Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, maaf. Iya, udah. sudah. Ayo kembali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ayo kembali lagi, kita mau mulai kajiannya lagi. Iya. Maaf. Iya. Cukup ya. Yuk, kita mulai lagi. Ya, cukup. Ustaz, boleh salim, Ustaz? Iya. Ya, kembali lagi yuk. Kita mau mulai lagi kajiannya sebentar. Kita mulai lagi. Dah, yuk. Ada hal yang lebih penting bisa jelaskan. Maaf ya. Baik. Kaji enak di depan ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Salah satu Udah, Bu. waktu nanti panitia dihitung uangnya berapa itu. Di mana tadi duduknya, sayang? Duduknya tadi di mana? Coba dihitung. Baik, salah satu waktu mustajab atau waktu yang sangat baik kita berdoa itu adalah saat setelah kita melakukan kebaikan. Ya. Nah, sekarang Anda fokus serius sedang menghadap kiblat kan? Ya. Dengan sedekah Anda tadi, Anda sekarang fokus serius minta sama Allah. Apapun hajat Anda. Hari ini hari Jumat pula. Anda minta haji boleh, pokoknya minta sejadi-jadinya. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Minta, angkat tangan, ngomong sama Allah, pakai adab dengan Allah, ucapkan tasbih, tahmid, tahlil atau takbir, puji Allah, baca sholawat, lalu doa pakai bahasa Anda dan doakan orang yang lain di sini supaya mereka bisa haji, bisa umroh, ngobrol sama Allah di waktu mustajab ini. Ya, hari Jumat ini mustajab waktunya. Ya. Serius, siapa tahu ada yang Allah kabulkan dan tidak ada yang sulit buat Allah. Ya, tidak usah dipikirin caranya gimana, minta, betul-betul minta sampai Anda merasakan Allah seperti mengabulkan doa dan yakinlah bahwa doa itu dikabulkan, insya Allah. Ya, bicara dengan Allah. Ya, mungkin orang tua yang sudah sepuh pengen haji, mungkin belum sempat haji, minta berikan aku rezeki untuk menghajikan mereka. Minta juga mungkin umroh, mungkin dengan suami, istri, anak, minta sejadi-jadinya. Masya Allah, hari ini hari Jumat dan Anda sedang berada di tempat yang mulia.
ya maka tidak ada yang mustahil buat Allah untuk mengabulkan doa tadi, asal Anda yakin dan ikhlas bahwa Allah pasti mengabulkan. Ya, minta. Sama juga nanti jangan lupa doakan saudara-saudara yang lain. Ya, doakan mereka juga dimudahkan hajatnya, karena malaikat juga ketika Anda mendoakan mereka, maka malaikat itu akan mengatakan walaka misluhu. Kau seperti apa yang kau doakan pada orang lain. Ya, betul-betul minta serius. Ya, siapa tahu hari ini hari keberuntungan yang Allah berikan untuk Anda, dan tidak usah pikirkan bagaimana caranya, tidak usah pikirin. Ya, minimal paling tidak kalaulah niat itu Allah berikan dan mungkin bisa jadi udah niat luar biasa, gak sempat karena ajal, Anda sudah dapat pahala. Supaya kita ngelawan apa? Kita ngelawan ketakutannya kita. Lawan ketakutannya. Ya. Terus minta sama Allah. Doakan segala macam, doakan keluarga Anda yang sakit, berhutang, belum punya anak, belum punya jodoh, minta sungguh-sungguh. Bagus sekalian, hari ini tuh dari sepanjang matahari tergelam hari Kamis kemarin, sudah masuk waktu Jumat, sampai nanti tenggelam di maghrib nanti, semuanya waktunya mustajab untuk berdoa, yaitu hari Jumat. Apalagi dengan tadi Anda bersedekah, sampaikan, ya Allah, inilah yang bisa aku berikan kepadamu, inilah uang yang kuda ada hari ini, aku serahkan semuanya kepada Engkau, dan aku yakin Engkau pasti akan menggantinya, ya Allah. Hilangkan penyakit dalam hatiku, hilangkan penyakit hatiku, hilangkan penyakit suamiku, istriku, anak-anakku, berkahi rumah tanggaku, berkahi pekerjaanku, berkahi setiap usaha-usahaku, tambahkan semua, ya Allah, supaya barokah hidupku. Minta, ya. Baik, cukup ya, amin. InsyaAllah semoga Allah kabulkan semua doa-doa Anda. Dan panitia nanti tolong dihitung, Anda akan kaget, ternyata ketakutan itu kalau dilawan hasilnya luar biasa. Ya, kemarin saya di satu masjid di Cibubur, tidak sebanyak ini, itu terkumpul Masya Allah 24 juta, 24 juta, Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah semua buat masjid tentunya, ya, segala macam. Baik, jadi dari situ ya saya jelaskan tadi bahwa dalam Islam ya hal-hal seperti itu diatur, ya. Jadi kalaupun Anda sedih, kita kan manusia sedih, maka berikan porsi kesedihan itu untuk porsi akhirat. Bersihkan porsi kesedihan itu lebih banyak untuk porsi yang hubungannya sama agama. Contoh, misal anak selesai sekolah atau selesai kuliah, misal belum dapat kerja, orang tuanya nangis misalkan, udah cari sana sini. Nah, boleh nggak nangis kayak begitu? Boleh. Tapi kalau saya sering bilang itu nangisnya dinaikkan level, bukan nangis untuk urusan kayak begitu lagi, tapi nangisnya untuk urusan yang ada kaitannya dengan akhirat. Contoh nih, kata Nabi SAW, Nabi bilang begini, Nabi bilang bahwa semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di malam hari untuk sholat malam. Jadi misal nih, ya, ibu-ibu misalkan Anda tidak dibangunkan suami, misal, lalu lewatlah waktu malam cuman ketemu waktu subuh doang, nah itu nangis, bagus. Sedihnya karena apa? Luput dari sebuah kebaikan. Itu contohnya.
ya, luput dari sebuah kebaikan. Ya, apalagi macam-macam, bapak-bapaknya kelewatan kata Nabi apa? Kalau Anda tahu, kalau kalian tahu betapa besarnya pahala di shaf pertama sholat wajib khususnya, maka kalian akan mau tukarkan itu dengan unta merah. Unta merah mungkin kalau bahasa sekarang mobil mewah. Artinya apa? Ada keutamaan yang luar biasa di shaf pertama. Artinya apa? Sedih dia, tapi sedih itu kaitannya luputnya dia dengan suatu kebaikan. Itu. Ya, paling Jumat kayak begini. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi masjid dalam keadaan berwudu dari rumah dan dia tidak melewati sela-sela orang yang sedang duduk di masjid, artinya masjidnya lebih sepi, dia langsung duduk dan depan tempat di shaf pertama, maka Allah ampuni semua dosa. Kan seru gitu. Jadi antusiasnya kita itu lebih ke antusias yang urusannya dengan kebaikan. Hanya itu aja. Lain itu ada nilainya. Orang dunia ini saja kata Allah dan Nabi sudah sampaikan, dibanding dengan 11 sayap nyamuk gak ada nilai. Jadi sudah berhentilah kita menumpahkan air mata ini untuk urusan recehnya dunia. Berhentilah. Supaya ada getaran akhirat dalam diri kita. Sehingga nanti apa yang kita kejar itu adalah urusan akhirat, bukan dunia. Lah rezeki sudah diatur, jodoh sudah diatur, maut sudah diatur. Itu katakan Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan, aku senang dan tenang, kata dia. Kenapa? Karena rezekiku sudah diatur, kata dia. Tak perlu khawatirkan. Asal apa? Asal mau berusaha. Ya. Makanya kadang-kadang saya sedikit mikir gitu kan. Apa mikirnya? Mikirnya begini. Yang aku khawatirkan di umatku itu kata Nabi, itu bukan kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan apa? Kekayaan atau harta yang bertebaran luar biasa dalam di antara kalian sehingga muncullah satu penyakit namanya al-wahm, takut mati dan cinta dunia. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Kan sudah jelas. Kalau kau bertakwa, pasti Allah akan kasih lapangan rezeki yang tidak diduga-duga. Pasti. Asal bertakwa. Bertakwa itu masuk gak ke bab kita husnuzon billah atau baik sangka sama Allah? Masuk di bab itu. Makanya nanti mulai sekarang ya, saya menasihat diri saya dan Anda semua tentunya, sedihnya jangan lagi urusan itu deh. Jangan lagi urusan dunia. Ada gunanya ditangisin dunia ini. Takutnya, takut apa? Takut azab Allah, takut siksa Allah, takut ancaman Allah, takut nerakanya Allah. Semua kaidah-kaidah itu ditautkan semua dengan akhirat. Baru tenang jasadnya. Tensinya nanti turun, gulanya turun, benar. Saya banyak sekali mendapatkan orang kayak begitu. Bahkan saya subhanallah sekalian ya, melihat satu kejadian ya. Tapi ini bukan katakanlah pasien saya, bukan. Tapi ini kisahnya itu ada seorang yang ada luka di sininya, di daerah leher sini. Luka itu kalau saya masukin jari bisa satu jari ini masuk ke dalam. Ada nanahnya, lubangnya cukup besar dan kroak di sini. Ya oleh ceritanya tuh guru saya lah katakanlah, dia katakan, Bapak ada masalah apa sih gitu kan sampai kayak begini, rupa itu meradang dan luka kayak begitu. Singkat ceritalah dia bahwa dia ada dendam katakanlah dengan seseorang. Apa yang terjadi? Dia katakan, saya tidak bisa ngobatin Anda kalau ini atau dendam tadi tidak dibuang atau Anda tidak ikhlaskan, Anda tidak maafkan orang tadi. Kata beliau gitu. Baik, saya akan maafkan dia. Tanda kita maaf itu apa? Atau ikhlas, kita sebut orang itu dalam doanya kita. Itu tandanya. Sepanjang itu belum disebut, belum ikhlas sampai titik yang Allah inginkan. Ceritanya akhirnya subhanallah, orang itu sekalian beneran dia maafkan orang itu, dia doakan, ya Allah
aku maafkan dia karena engkau, aku ridhoin, aku halalkan semua kesalahannya. Allahu Akbar. Dikasih herbal juga lah sama guru saya itu, apa yang terjadi? Nutup tanpa dijahit. Allah, tanpa dijahit. Ini ada apa itu lukanya itu? Nutup cucuk gitu. Dalam berapa bulan? Gak lama. Perbaiki makan, dikasih herbal segala macam, ya sedikit dirawat lukanya. Itu kalau dilihat secara mungkin medis ya memang harus dijahit. Tapi subhanallah tubuh kita itu bereaksi dengan apa? Dengan emosi yang positif, ya, emosi yang baik, dia bereaksi. Ya. Jadi kalau Anda melihat orang, mohon maaf ya, dalam apa yang saya pahami dan pelajari, orang-orang yang kena diabetes atau kencing manis atau darah tinggi atau kanker atau penyakit-penyakit berat lainnya, boleh saya katakan dengan apa yang saya pahami, mustahil tanpa ada emosi yang terlibat di situ. Kalau pakai kaidah ini mustahil, pasti ada. Tergantung emosinya apa. Bisa jadi kebencian, kemarahan, kurang kasih sayang, merasa tidak dihargai. Itu semua kan masalah kalau numpuk. Ya, solusinya apa? Kalau mungkin bahasa itu ya let it go, biarin aja. Ikhlaskan. Sehingga nanti apa? Kalau itu sudah ikhlas, Bapak Ibu sekalian, jasad itu tinggal menerima perintah dari hati yang damai. Makanya salah besar ya. Itu tadi berapa ya? Udah dihitung belum? Ya. Makanya salah besar kalau orang sibuk mencari ketenangan, healing kesana kemari, padahal masalahnya bukan dia kurang hiburan, bukan, hatinya ada asupan yang belum didapatkan. Contohnya ibu-ibu nih atau bapak-bapak, coba dijadwalkan rutin untuk berpelukan dengan suami atau istri Anda atau dengan anak Anda. Minta peluk dia. Karena wanita itu kalau sudah mentok dengan segala urusannya, dia cuma butuh sandaran batu. Hanya butuh itu aja. Tidak perlu kasih macam-macam, nggak perlu kasih uang, tas nggak perlu. Dia cuma butuh bahu untuk bersandar, untuk menyandarkan hatinya yang lemah. Minta, ya. Soalnya kenapa? Soalnya kita itu belum sampai pada tahap kita bisa menumpahkan rasa dan urusan dan masalah kita itu ke ibadah. Belum jujur deh. Nabi itu kalau ada sholat, kalau ada masalah, ujian yang berat yang membebani pikiran beliau, apa yang beliau kerjakan? Beliau wudhu, sholat. Karena Allah menjadikan sholat itu sebagai pelipur laranya beliau. Kita sholat aja nggak bisa nikmati. Ya, makanya saya bilang, kalau Anda menyukai misalkan sebulan mungkin apa? Anda suka madu mungkin, atau Anda suka buah, atau Anda suka air kelapa. Kalau Anda suka air kelapa misalkan, mustahil atau nggak mungkin Anda minum air kelapa itu cepat-cepat kalau Anda menikmatinya. Kan nggak mungkin. Anda akan minum pelan-pelan gitu kan, tetes demi tetes, isap demi isap, Anda akan minum pelan-pelan. Kenapa? Karena air kelapa itu nikmat untuk jasadnya kita. Tapi banyak orang lupa, Bapak Ibu sekalian. Apa lupanya? Dia juga butuh makanan yang lain, tanda kutip, atau asupan yang lain. Dan dia tidak menikmati itu. Makanya saya nggak habis pikir, udahlah kita dibatasi dengan makan di bulan Ramadan, kita juga tidak bisa menikmati makanan ruh berupa ibadah. Gimana ceritanya? Sholat tarawih cepat-cepat, gak ada gunanya. Harusnya kalau pakai kaidah tadi air kelapa tadi, meskipun nggak bisa dibandingkan tentunya, nikmatilah sholat itu. Setiap baca Allahu Akbar, bagaimana caranya? Luruskan niat, perbaiki niat, refresh niat sebelum sholat. Ngomong dulu sama Allah dalam hati atau mungkin lisan Anda, ya Allah, aku bersyukur loh hari ini Kau takdirkan aku bisa sholat. Entah sholat
fardu, kita sholat sunnah, sampai akhirnya kita tahu bahwa kita bisa sholat itu bukan karena punya kaki bisa berdiri, bukan karena punya tangan bisa bertakbir, wallah bukan, tapi Allah takdirkan kita berdiri di atas sejadah itu untuk sholat. Sehingga dari mulai sholat itu takbir saja sudah nangis kita. Allah Akbar. Nah kita kadang-kadang situ subhanallah ya, bulan Idul Adha katakanlah ya, kan kita bertakbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir, tapi takbirnya kita tanpa tahu besarnya Rob kita itu kayak apa, nggak paham kita. Sehingga takbir tanpa kebesaran, takbir tanpa rasa, cekakak cekikik, nggak tahu dengan siapa dia berhadapan. Anda mau tahu Rob kita sebesar apa? Baik, saya jelaskan. Bumi ini sekarang, dengarkan baik-baik. Tempat kita besar, luas kan? Luas, besar sekali bumi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa langit pertama di atas bumi kita ini, kata Nabi SAW, apa? Jadi besarnya langit itu, langit pertama dengan bumi kita ini, jadi bumi ini kayak cincin yang dilempar di padang pasir. Jadi padang pasirnya langit pertama, cincinnya bumi. Kebayang? Naik ke langit kedua. Langit kedua kayak apa ceritanya? Langit kedua itu kata Nabi SAW, bumi kita ditambah langit satu kayak cincin dilempar ke padang pasir. Itu langit kedua. Langit ketiga apa besarnya? Kayak apa besarnya? Nabi katakan bumi langit satu, langit dua itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Itu langit ketiga, padang pasirnya. Sampai ke langit ketujuh juga bisa terbayangkan. Berarti langit ketujuh apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi kayak cincin dilempar ke padang pasir. Itulah langit ketujuh. Bisa nggak apa? Di atas langit ketujuh apa? Ada kursinya Allah. Kursi itu apa? Bukan tempat duduk, tempat Allah meletakkan dan kakinya Allah. Kaki Allah kayak apa kita nggak tahu kakinya Allah. Meletakkan singgasananya Allah kata begitu. Itu kursi, wasiat kursi di hussamawati wal ardh kata Allah kan. Besarnya kayak apa? Tempat singgasananya besarnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi cincin. Itulah kursinya Allah. Di atas kursinya Allah ada apa? Ada arsy. Saya ngomong gini lu takut ya. Ada arsy-nya Allah. Berarti arsy-nya Allah tuh besarnya kayak apa? Kursi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi cincin yang dilempar ke padang pasir. Itu arsy-nya Allah. Di atas arsy-nya Allah adalah Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Paham kita? Tuhan kita tuh besarnya kayak apa? Gak kebayang. Gak kebayang. Seorang Nabi Musa aja yang subhanallah pengen lihat Allah, sekalian bisa, tidak bisa Musa kata Allah. Di dunia kau tidak akan bisa melihatku. Hanya hati kita yang bisa mengakses Allah di bumi. Hanya hati lain tidak bisa. Tidak bisa, nggak kebayang. Tunjukkanlah kepadaku, ya Allah kata Nabi Musa. Tidak bisa. Oke baik. Oh maksa kata Allah. Aku tunjukkan sinar cahaya kebesaranku, bukan zatnya Allah. Karena Nabi pun tidak melihat zatnya Allah waktu Isra Mi'raj. Apa yang terjadi? Salah Nabi Musa. Apa yang dilakukan? Bertasbihlah Nabi Musa dan mengatakan dia bertobat kepada Allah. Subhanallah ya. Hati kita nih ada kalanya perlu digoncangkan sedikit supaya kerak-kerak emosi itu hilang. Ada orang ngomongin kita, biarin. Ada orang jelekin kita, biarin. Yang penting kita nggak buat buruk sama orang, selesai. Udah gitu aja. Jadi hidup itu tenang. Ayatnya sering dibaca ya. Yang ayat ini Ibnu Abbas waktu meninggal ya, Ibnu Abbas salah satu mufassirnya umat ini, di liang lahannya Ibnu Abbas itu Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba waktu jasad jenazah itu sudah masuk, terdengarlah bunyi atau suara dari ayat yang kita sering dengar dalam surat Al-Fajr itu dalam kitab Sifatus Safwah. Apa bunyi atau suara itu? Jadi kata bunyi suara itu mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u ibadi wadkhuli jannati.
Kita gimana ceritanya? Jasad kita makan suka-suka kita, hati kita makan juga suka-sukanya dia, benci ditelan, curiga ditelan, semua ditelan. Sakitlah orang itu. Tak paham. Kata Allah, surah Allah, fi qulubihim marad, kata Allah, dalam hatimu itu ada penyakit. Buat orang kafir, kalimat itu, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Maksudnya gimana? Aku tambahkan lagi penyakit itu. Jadi orang yang benci dan tidak mau menghilangkan kebenciannya, orang yang dendam tidak mau menghilangkan kedendamannya, orang yang curiga tidak mau menghilangkan curiganya, segala macam itu Allah tambahkan lagi. Tidak ada guna. Hidup kayak begitu, mau hidup kayak apa? Padahal Allah sudah jelaskan obatnya apa. Subhanallah, udah jelas. Dalam Quran itu betul sekalian, kata syifa itu ada 4. Syifa, salah satunya itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin wa la yazid zalimina illa khasara. Ada 4. 3-nya ini Al-Quran. Jadi Allah menyambungkan, Allah memahamkan bahwa obat atau penyembuh itu utamanya atau mungkin 70% itu adalah Al-Quran. Baru satunya madu. Itu madu kadang-kadang, subhanallah, madu aja subhanallah, kadang-kadang saya nggak bisa pikir, orang was-was takut luar biasa. Kadang-kadang ini madunya bener nggak ya, was-was, curiga segala macam dengan berbagai macam alasan tentunya. Akhirnya apa? Sibuk ngomongin kecurigaan sama madu sekian tahun, nggak ada juga dia minum madu. Itu dikerjain. Sibuk ngomongin kunyit begini, jahe, semua difitnah sama dia. Coba lihat, anda yang edisi lama ya, lulusan lama, banyak anak gara-gara minum jamu. Hampir semua orang Indonesia, setahu saya pasti pernah minum jamu. Ya sekarang mungkin bahasa rempah-rempah lah, herbal segala macam kan. Dan ada ceritanya rahim kering. Minum aja. Yang bawa jamunya pun mbak-mbak ibu-ibu jamu sehat-sehat saja, seumuran itu masih bisa gendong seberat-berat itu. Minum jamu, bikin jamu aja bikin sehat, meskipun nggak minum karena aroma itu bikin kuat paru kita, semua kuat. Semua akhirnya difitnah, dicurigai, kambing dicurigai. Makan juga sekali setahun, ketika makan daging kambing, ini kolesterol ini. Gitu aja. Tiap hari dia makan gorengan, tiap hari dia makan gula pasir, tiap hari tubuhnya penuh dengan minyak, gak dibahas. Kan sering saya bilang, kalau Anda mau sehat, mulai sekarang, saya bilang, 2 deh, gak usah banyak-banyak, stop gula pasir sama stop terigu, 2 dulu deh, kalau mau sehat. Baru saya ngomong gini, susah deh, ya begitu. Kapan mau sehat? Ya, ada sehat, akhirnya begitu aja. Ada bayangin ya, akhirnya jasadnya sakit akibat makanannya bermasalah, jiwa dan hatinya penuh dengan sampah emosi, sempurna. Dan itulah khutuatnya atau langkah-langkahnya, bahasa terjemah Quran atau bahasa lebih detail itu renstranya iblis. Renstra. Setiap Anda ini, kita sayang semua, kan dipantau terus sama dia. Mana celah untuk menggoda dan menggelincirkan kita. Maka Al-Quran sudah berpedoman. Pedomannya apa? Salah satunya adalah khutwat. Kata-kata khutwat dalam Quran itu ada 4 poin besar. 2-nya kaitannya dengan makanan dan minuman, 1-nya dengan perkebunan dan peternakan. Jadi kalau Anda lihat sekarang pertanian, perkebunan rusak sejadi-jadinya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Makanan sekarang susah nggak cari makanan yang bagus? Susah. Bahkan saking luar biasanya, orang nggak perlu lagi rasa yang asli, dia cukup dengan perasa atau perisa saja. Nggak perlu.
Akhirnya hidupnya penuh dengan kepalsuan. Gara-gara kebanyakan rasa palsu. Loh kok saya bisa ngomong gini? Karena apa yang kita makan itulah yang akan menjadi tabiat atau genetiknya kita. Itu udah jelaskan oleh para ilmuwan. Kenapa kita dilarang makan yang haram, dilarang makan yang buas, hewan yang bertaring? Karena manusia itu akan sesuai dengan karakter apa yang dia makan. Itu. Yang jadi masalah zaman sekarang ini yang banyak kita makan itu bukan cuma makanan gak sehat, tapi sampah emosi yang berlimpah masuk tiap hari. Karena saya bilang, kalau nggak perlu nonton sesuatu, gak usah nonton, pusing aja. Kalau nggak perlu lihat komen, jangan lihat komen. Pening malah kita. Bahkan kalau perlu satu hari yang lalu misalkan ini bikin masalah, hari ini gak usah lihat. Kalau teman nanya, kamu kenapa tidak jawab WA saya? Ya kan gak ada kewajiban menjawab WA, yang wajib itu sholat. Selesai hidup kan? Mau marah-marah silakan aja marah. Aduh, gitu loh. Jadi hidup tuh akhirnya apa? Ya, tenang aja kita, bahagia ya. Ya kalau mungkin bahasa orang, kalau Nabi mengajarkan itu kan begini. Nabi itu mengajarkan begini. Ketika beliau, Masya Allah, uang yang terkumpul nanti deh saya jelasin di WA aja. Jadi subhanallah ya, Nabi itu inilah easy goingnya Nabi. Pagi-pagi habis syuruk, Nabi ke rumah istri-istri beliau lalu bertanya, ada makanan nggak hari ini? Ada sesuatu yang bisa aku makan nggak hari ini? Ya, terus nggak ada ya, so kalau gitu aku puasa. Sesimpel itu. Kalau mungkin emang bisa sesimpel itu? Bisa. Apa yang mau kalau nggak makan dia puasa? Apa? Nggak usah ngeribetin. Ini kurang asin, kurang garam, kurang apa? Cobalah, itu salah satu kaidah ya. Cobalah dalam satu hari itu berhenti untuk mengeluh apapun itu, berhenti, stop, berhenti. Karena itu penyakit. Boleh, saya bisa ngomong itu apa? Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang kikir, pelit, dan sukanya berkeluh kesah. Artinya kalau mau hidup kita lebih baik, lebih damai, lebih tenang, nggak punya keluhan. Dapat air putih, alhamdulillah, masya Allah. Nggak dapat air putih, alhamdulillah saya berpuasa. Dapat daging, alhamdulillah. Nggak dapat daging, dapat tempe. Nggak dapat apa-apa juga, alhamdulillah. Nggak ada masalah. Sahabat Nabi SAW dididik Nabi seperti itu, sehingga mereka sama dunia itu gak ada silau sama sekali, gak ada. Peradaban sekarang ini apa yang mau dibanggakan? Wallah gak ada, gak ada apa-apa. Ya, kenapa boleh saya bilang gak ada apa-apa dibandingkan dengan zaman keemasan Islam dulu? Ini sekarang mohon maaf, misalkan kita masuk ke satu rest area atau mungkin suatu tempat istirahat gitu kan, mau pipis aja ada yang bayar, buang air besar bayar. Zaman dulu di zaman Islam berjaya, rest area itu gratis, ngisi bensin kalau bahasa kita gratis, pulang disangui gandum sama daging. Jadi kalau saya bilang ya recehnya peradaban, recehnya peradaban zaman sekarang gitu. Bukti recehnya apa? Lihat aja, Anda masuk ke toko buku, lihat buku-buku di sana isinya apa. Gak jauh-jauh dari urusan cerita tentang diri Anda tidak sendiri, hidup itu sederhana, betul? Makanya kalau mau sedikit kita lihat terbang potret sedikit keadaan di Palestina dan Gaza itu, harusnya kita malu kita sendiri-sendirinya. Ya. Ada terkirimkan postingan video-video anak-anak Gaza itu kan,
bapak saya di surga, ibu saya di surga, nanti pun saya akan ke surga. Kalimat itu muncul mustahil tanpa didikan yang kokoh dari orang tua dan lingkungan. Orang Gaza itu nggak bisa ke Masjidil Aqsa, nggak bisa. Susahnya luar biasa. Karena 70 kiloan dari Gaza itu. Anda bayangkan bagaimana mereka komunikasi, bagaimana mereka makan, bagaimana, tapi yang terjadi apa? Kok bisa kalah itu negara besar di dunia yang disupport dengan negara yang lain? Kok bisa? Semua terbatas, tapi bisa. Kok bisa mereka bisa buat senjata yang katakanlah kita bilang mungkin biasa-biasa aja, tapi bisa mancurin tank segala macam para mujahidin di sana. Kok bisa? Kuncinya apa? Karena mereka takwa, karena mereka yakin dengan Allah, Allah pasti nolong mereka. Itu aja. Ya, keyakinan itu yang ayo coba masukkan. Apa susahnya Allah ngobatin atau menyembuhkan seseorang yang sakit? Ada susahnya. Cuman hatinya itu masih yakin. Itu. Ya. Kalau sudah kayak begini yang terjadi apa tadi? Al khair, baik, dan as-sa'adah, dan bahagia terdapat. Ya, contoh nih, tanpa sadar kalimat-kalimat ini sering muncul dalam kehidupan kita. Apa kalimatnya? Ya, sudah waktu zuhur. Ya, sudah waktu asar. Ya, udah sholat nih. Seakan-akan gak ada kegembiraan bertemu dengan Raja alam semesta. Karena kalau udah begitu apa yang terjadi? Allah pun gak butuh kita. Allah gak butuh. Kita yang butuh Allah. Gitu loh. Akhirnya, aduh, masya Allah sekalian kalau ini dibongkar lagi gitu ya. Penyakit fisik itu cuman imbas dari hati. Hanya itu saja. Artinya, misalkan nih, itu kan banyak tuh makanan sehat Indonesia segala macam. Contoh ya, ada apa kacang-kacangan, ada madu, ada kelapa segala macam. Belum apa-apa minum air kelapa sudah mikir nanti kalau saya minum air kelapa ginjal saya gimana? Ya sudahlah, gak usah minum. Begitu aja terus kehidupannya kan. Tapi dia makan yang nggak sehat, lihat pintarnya iblis. Gak pernah bertanya dia. Ya, maka kadang-kadang saya nggak bisa pikir ada orang, dok minum jahe itu aman gak? Kunyit aman gak? Tiap hari dia makan nasi goreng, air teh manis, sama kerupuk, sama bakwan, dia nggak tanya itu. Tanya itu apa tuh namanya sehat itu khutuan kan, makanya ya terakhir mungkin kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kata wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah makanlah yang halal, kata Allah, dan baik, kan itu beritanya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ayat itu disambung lagi dengan ayat berikutnya yang Allah jelaskan apa? Karena setan itu mengajak kalian pada perbuatan keji. Oke. Ada urusan makanan, setan Allah selipkan di situ, kan gitu. Lalu Allah bilang bahwa kalau karena setan itu mengajak perbuatan keji, artinya apa? Ini dibalik. Perintahnya kan tadi halal dan thayyib kan. Artinya apa? Kalau seandainya mau ikut setan, gitu loh, dan melakukan perbuatan keji, caranya mudah nggak? Mudah. Langgar saja dua hal itu. Yang pertama, makanan yang tidak halal, kan gitu. Karena perintahnya halal. Yang kedua apa? Makanan yang tidak thayyib. Maka lama-lama dia akan ikuti setan. Gitu. Kan gampang menelahnya. Ya. Makanya kemarin beberapa hari lalu tuh ada karyawan lah gitu kan, dia kena gangguan jin itu dikasih kurma ajwa nolak dia. Jinnya itu kan bisa muntahkan sama dia. Gak usah kurma ajwa, dikasih air madu saja dia berontak-rontak. Ya. Karena buat mereka itu racun semua itu.
madu, zaitun, kurma, ajwa, apalagi itu habatus sauda, pokoknya semua yang sehat, halal, thayyib itu racun buat jin. Apalagi waktu saya bilang ambilin daun bidara, saya bilang teriak-teriak aja. Sampai ditanya waktu lagi muncul jin itu, kamu kenal sama bapak itu? Kata teman saya yang rukyah. Kenal lah, dia bilang. Itu kan yang biasa manja-manja hidup sehat itu, kata jin itu. Karena suaranya berubah ketika yang aslinya sama jinnya itu suaranya berubah. Ya, dia bilang intinya kalau orang sehat dan benar sehatnya, maka otomatis ibadahnya pasti baik. Dia bilang itu musuh kami sebenarnya. Gitu ya. Jadi saya sudah dikenal di dunia lain. Dipantau sama mereka. Boleh takut? Jelas. Apa takut sama mereka? Jadi ada orang melewatin tempat katanya angker apa macam. Toh juga kata Allah, malaikat Allah sebarkan di muka bumi, setan iblis juga ada, kan berarti berimbang. Tergantung kita mau berbanyak yang mana. Ya, kalau di rumah kata Allah ada mau rumahnya tenang, mau rumahnya tidak ada masalah segala macam, baca aja Al-Baqarah tiap hari. Terserah berapa minimal 1 ayat lah. Ada baca Al-Baqarah itu supaya tenang rumahnya itu. Misalkan sakit-sakitan terus, atau mungkin ada kamar-kamar yang kosong, ada sholatin di situ, sholat sunnah supaya nggak bercokol tuh makhluk-makhluk. Kenapa? Nggak ada, mereka bisa ngapa-ngapain sama kita, nggak bisa. Asal apa? Iman kita terjaga. Jangan buat maksiat, jangan bikin dosa. Sekali dosa lemah imannya itu, gitu, lemah hatinya. Ya, makanya kalau nanti misalkan ada orang mau maaf gitu kan, sakit-sakitan terus satu suami, istri, keluarga, nah coba dicek, cek kira-kira ada nggak harta tidak halal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biasanya itu sering ada kayak begitu, saya temukan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu kayak begini, bagi toolsnya tadi sebelum kita akhiri, ini jam 11 ya, terus tanya jawab lah ya. Udah paham semua dan pura-pura paham aja lah, nanti Allah pahamkan. Berarti kan 3 tadi kan Quran ya. Makanya gini, ini pinternya si makhluk itu, pinter ya. Ketika seorang bayi atau janin dalam kandungan ibu itu berumur 40 hari, kan di situ kan disebutkan bahwa Allah meniupkan ruh kan, ya. Makanya kalau bicara tentang Quran ini, saya nanti coba praktekin aja, ya. Berarti bayi itu ketika sudah 40 hari ke atas dia sudah butuh makanan ruh, ya. Makanan ruh itu paling bagus apa? Al-Quran. Tuh. Al-Quran itu isinya apa? Ilmu dari sejak zaman ini diciptakan atau dunia ini ada sampai kiamat. Artinya semua ilmu ada pada Quran. Anda bayangin misalkan lah, kadang-kadang saya mikirnya tuh otak kita ini atau kepala kita ini ada bolongan colokan flash disk. Kita dicolokin flash disk semua ilmu gitu kan asik gitu. Dan itu sebenarnya kita bisa lakukan, khususnya ibu-ibu. Ya, maksudnya gimana? Berarti ibu yang tadi punya anak 40 hari tadi itu sudah harus memberikan makanan ruh kepada bayi atau janin tadi. Makanan ruh terbaiknya apa? Quran. Gitu. Datanglah penelitian. Apa penelitiannya? Bayi-bayi itu kalau diputarkan musik ini, musik itu, dia akan pintar. Wallah, saya katakan itu semua tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Quran. Cuman orang percaya itu. Ya, Anda bayangin kalau seandainya setiap hari sang ibu yang hamil tadi baca 1 juz Quran, artinya selama 1 bulan dia khatam 30 juz, artinya selama 9 bulan dia khatam 9 kali Quran. Betapa pintarnya anak bayi
Cuma lagi-lagi ya khutwah. Karena ekstranya iblis ini memang canggih banget ya, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kalau mau pintar caranya gimana? Dekat-dekat dengan Quran, dekat sama Quran. Ya, lagi jogging gitu kan, ada lagi maraton apa, putarin murotal aja kajian, gitu. Jangan yang lain-lain supaya habis kajian, habis ada olahraga, exercise gitu, pintar kita. Gitu. Orang dulu tuh begitu. Ya, makanya kan yang Syafi'i gitu kan berapa tahun selesai Quran gitu ya. Dan sudah hafal Quran. Ya, karena kenapa bisa kayak begitu? Karena dekatnya mereka dengan Al-Quran, masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi lagi-lagi tadi kalau kita kembali ke takut tadi, masya Allah ya Allah. Saya dapat kabar dari panitia. Ini uang yang terkumpul hari ini jumlahnya, masya Allah, lebih besar dari kemarin, 32 juta. Masya Allah. Itu gara-gara melawan takut. Ya. Semudah itu. Jadi was-was itu diapain? Lawan. Ya, bener, ada yang benar-benar nggak ada duit lagi di sini. Habis, pulang gimana? Jalan, telepon anak, telepon suami, tadi tuh nebeng. Ya, $26 Singapura dan 1 cincin emas. Coba kalau kita begini terus dilawan was-wasnya, ya, masya Allah. Dan saya sangat yakin, wallah saya sangat yakin ada di antara mudah-mudahan semua Allah mudahkan haji tahun ini kan, atau Allah mudahkan haji tahun depan. Sama istri, anak, keluarga, suami, semua usah tanggung. Murah nggak uang 500 juta buat Allah ini? Ada maknanya. Makanya anggaplah bahwa roh kita itu seperti itu, gitu loh tujuannya. Bahwa dia itu besar, maha kaya, al-ghani, al-muji. Makanya Asmaul Husna itu ketika Anda mau doa dibaca dulu supaya yakin. Kan ada yang susah buat ngomong gitu. Ya seperti itu. Ternyata kan terbukti kan. Coba kayak begini, uang segini kalau hari ini dibeliin makan buat seluruh jamaah Jumat cukup. Cukup. Sedekah makan ya misalkan. Ya tapi nggak cukup waktunya juga kan. Kita serahkan kepada panitia saja mau di kemana. Saya juga nggak tahu. Serahkan. Ya, itu juga menjadi satu hal yang menarik ya. Yang menarik karena memang pada akhirnya Bapak sekalian kalau kita bicara tentang berarti obatnya hati itu atau obatnya masalah hati itu apa? Ketakwaan. Nah, itu aja. Itu aja. Hanya itu. Semakin dekat, semakin takwa, semakin dia ikhlas karena Allah, maka semakin baiklah hatinya. Ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan dan nasihat buat saya pribadi, yuk dijaga. Yang nggak penting-penting buang saja. Karena itulah yang akan membebani hidup kita. Sedih itu penyakit, bodoh itu penyakit, kikir, bakhil itu penyakit, kalau lagi dendam, semua penyakit. Ya. Makanya obatnya apa? Obatnya ketakwaan. Contoh biar gampang dicerna. Ya. Ada seorang yang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begini, ya Rasulullah, hatiku keras. Terus Nabi bilang apa kalau gitu? Berilah makan orang miskin, kata Nabi, dan usaplah kepala anak yatim. Berarti obat kan itu kan? Obat. Jadi sedekah itu obat. Buat siapa sebenarnya? Bukan buat orang yang kita sedekahi, buat kita. Makanya kalau lagi bersedekah, jangan merasa orang itu butuh dengan sedekahnya kita. Kita yang butuh dia. Makanya kalau Anda lagi pakai mobil, pakai motor, kita yang butuh sama dia. Jangan, mohon maaf gitu kan, sok-sok gitu kan, Pak panggil kasih duit. Dan itu adabnya. Kayak gitu. Kita yang butuh dia. Turun dari mobil Anda, turun dari motor Anda, kasih, tolong doakan saya.
Akhirnya terjadi apa? Mungkin sedekahnya 10.000, 50.000, udah banyak, tapi dia ngelihat adab Anda, akhlak kita sama dia, subhanallah, doa ditembus langit. Seru kan? Jadi Masya Allah, kalau sudah kita bicara-bicara tentang komputan hati dan sekarang itu, ya Allah, ya Allah, segitu mudahnya Allah itu memperbaiki kalau kita mau. Kalau kita mau aja. Ya, kalau nggak mau ya nggak bisa. Ya, makanya kali kita minta ya mudah-mudahan dengan sedekah Anda tadi ya, itu Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Allah bersihkan dari takabur, riya, ujub, sum'ah, apalagi semua penyakit hati yang membebani organ tubuh kita. Itu. Dan semoga dengan sedekah tadi Allah bukakan atau berikan kemudahan dalam diri kita untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, dimudahkan beramal soleh. Apapun itu, mau umroh, mau haji, apa aja. Karena kita bukan hanya itu saja ibadahnya. Ya. Tapi lagi-lagi sampaikan dengan itu tuh akhirnya terjadi kita merasa Allah tuh dekat sama kita. Itu yang paling. Kan kata Allah dalam Al-Quran itu kan kata Allah begini. Katakanlah kepada hamba-hambaku itu, kata Allah, oh aku itu dekat. Allah kan bilang gitu. Ya, fa inni qarib, kata Allah. Ujibud da'wat. Ya, Allah mengabulkan, aku kabulkan doa mereka. Ya, makanya kalau Anda lihat ayat-ayat Quran itu nanti coba ditelisik lebih dalam. Ya. Ada banyak hal-hal mungkin kalau kaitannya misalkan dengan sedekah misalkan. Itu yang Masya Allah jelaskan secara spesifik. Contoh nih ya. Ada yang bertanya kepada dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah bertanya, kemana sedekah itu kau infakkan? Diinfakkan. Ada yang bertanya gitu. Seakan-akan itu bertanya kepada Nabi. Nabi jelaskan kalau itu kaitan ayatnya sama ayat sebelumnya. Ayat itu punya mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ayat itu lanjutannya apa? Lanjutannya tentang infak. Nah, menariknya apa? Itu jelaskan. Kalau mau kemenangan tentang diri kita, tentang tujuan kita, tentang apa hajat kita, maka sedekah itu di situ Allah bagi menjadi beberapa. Ini kalau mau dipakai rumusnya. Rumus pertama di situ Allah katakan apa? Sedekah kepada orang tua kalian. Itu yang pertama. Urutan ini urutannya. Nanti coba dilihat. Saya lupa di ayat berapa itu, tapi di surat Al-Baqarah. Yang pertama itu, yang kedua kepada kerabat. Kerabat itu orang yang punya hubungan rahim. Ya, rahim. Kemudian yang ketiga kepada miskin, orang miskin. Ketiga, keempat kepada yatim. Yang terakhir itu adalah fisabilillah. 5. Baru itu dikaitkan dengan ayat tadi, maka itu akan jadi kemenangan. Jadi kalau mau sedekah yang dapat kemenangan dan pertolongan Allah, 5 hal tadi itu. Kalau pakai kaidah tadi itu, orang tua, kerabat, yatim, miskin, fisabilillah. Itu. Maka Allah akan kasih pertolongannya kepada kita, insya Allah. Ya. Saya kira mungkin cukup ya, udah jam 11. Kayaknya kalau saya tanya jawab, mudah-mudahan Allah pahamkan Anda semua. Mudah-mudahan karena saya mau ada agenda lain, dan Masya Allah hujan deras ya, hujan deras. Maksudnya gimana? Hari Jumat hujan pula. Artinya apa? Makin mustajab doa ya. Jadi nanti doa lagi lah. Habis kajian gak usah bubar, doa dulu saja yang kabur. Ya, kajian pergi dan doa lagi. Malaikat masih menaungi Anda di sini, Masya Allah. Minta doa sejadi-jadinya sama Allah. Ya. Dan apapun hajat Anda, baru sekalian semoga Allah kabulkan. Ya. Semoga Allah ampuni kita. Allah bebaskan kita, keluarga kita, bapak, ibu, kita semua, anak keturunan kita dari api neraka. Ya Allah. Semoga Allah jadikan hidup kita ini hidup yang penuh barokah, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang berlimpah rezeki, hidup yang di situ Allah berikan kenikmatan kepada kita dalam semua ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum punya anak Allah mudahkan punya anak keturunan. Semoga yang belum punya jodoh Allah mudahkan untuk punya jodoh. Semoga yang
mungkin berhutang, maaf Allah lunasi hutangnya hari ini. Dan semoga yang hari ini atau tahun ini berniat untuk berhaji, semoga memudahkan haji tahun ini dan bisa haji ke tahun-tahun berikutnya sampai dia meninggal dan wafat. Dan semoga Allah mudahkan untuk umroh juga, semoga Allah mudahkan untuk lebih banyak lagi bersedekah, semoga Allah tambah rezeki Anda, semoga Allah berikan hati yang salim, qalbul salim kepada kita semua, dan semoga Allah jauhkan kita segala macam penyakit-penyakit hati yang membebani jasad kita, dan semoga Allah berikan kenikmatan kita dalam semua tilawah Quran kita, Allah berikan kenikmatan dalam semua sholat kita, Allah berikan kenikmatan dalam sholat tahajudnya kita, Allah berikan kenikmatan dalam silaturahimnya kita, Allah berikan kenikmatan dalam semua ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita semua, dosa ibu kita, bapak kita, bagi bapak ibunya yang sudah meninggal, semoga Allah hadiri jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surganya Allah. Allah lapangkan dan luaskan kubur mereka, dan semoga Allah berikan balasan kepada orang tua kita sudah meninggal dunia itu dengan surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga kita dijadikan Allah menjadi orang tua yang lebih baik, anak yang lebih baik, cucu yang lebih baik, keturunan yang lebih baik yang bisa meneruskan dakwah Nabi kita alaihi wassalam. Dan semoga Allah tambahkan rezeki kita untuk kita bisa membantu agama Allah ini, dan semoga semua hajat-hajat kebaikan kita perlahan-lahan Allah kabulkan semuanya, apapun itu niatnya ikhlas karena Allah, semoga Allah kabulkan semua. Dan semoga Allah jaga negeri kita ini dari segala macam makar-makar yang merusaknya, dan semoga Allah berikan pemimpin yang adil buat negeri kita ini, dan semoga Allah berikan atau jadikan umat Islam di negeri kita ini menjadi umat yang bisa menjadi contoh buat yang lain. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan semoga Allah didik kita menjadi manusia yang tangguh, bermental pejuang, bermental yang punya kekuatan iman yang baja, mental baja, dan ilmu yang luas. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Kami mohon pada Allah, tambahkan iman kami, kokohkan iman kami, luaskan ilmu kami, dan tambahkan kepahaman kami terhadap agama yang mulia ini. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh lebih banyak lagi setiap harinya, dan sisa-sisa hidup kita ini semoga Allah jadikan menjadi hari-hari yang penuh kebaikan, penuh amal soleh, hingga nanti suatu hari kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita bisa bertemu bahkan menyambut Allah pada saat hari kematian kita tersebut. Dan semoga malaikat-malaikat Allah itu menyambut kita dengan sayap-sayapnya, dengan keberkahan Allah di hari terakhir kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dipertemukan lagi dengan orang tua kita dan semua saudara-saudara kita, dan tentunya dengan Nabi SAW di surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa Anda, dan semoga Allah terima semua sedekah Anda tadi, dan Allah jadikan itu menjadi pohon yang besar, gunung yang besar, sehingga nanti memberikan tambahan kekuatan iman, rizki buat Anda semua, untuk Anda lebih banyak lagi, kita semua lebih banyak ini membantu agama Allah ini, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah yang surah muistabid agamakum. Dan semoga hujan yang Allah turunkan di pagi hari menjelang siang ini menjadi hujan yang penuh rahmat untuk kita semua, hujan yang mensucikan hati kita, hujan mengokohkan iman kita, mengokohkan hati kita, membersihkan penyakit-penyakit dalam hati kita, dan membuang was-was dalam diri kita, sebagaimana Allah jelaskan itu dalam surah Al-Anfal. Dan semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.